Shalom warga kerajaan, selamat hari raya kebangkitan saya sampaikan pada kalian semua. Tema kita adalah The Prince of Life, pemimpin kehidupan. Kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga, bagaimana Petrus berbicara kepada para pemimpin agama saat itu. Dia berkata, kamu telah membunuh The Prince of Life. Kamu bahkan menolak yang kudus dan benar dan memilih seorang pembunuh yaitu Barabas sebagai gantinya, sebagai hadiah bagimu. Ketika dan menolak Kristus di hadapan Pontius Pilatus. Bahkan engkau mengatakan bahwa kami tidak punya raja yang lain kecuali Caesar. Hidup adalah pilihan, saudara. Anda bisa memilih ketakutan dan meringkuk seperti kancil yang ketakutan, atau tenang dan kuat seperti singa muda. Seperti firman Tuhan mengatakan. Dan kabar baiknya apa yang kita beritakan pada dunia ini. Pertama tentang kerajaan Allah. Dan kedua, rajanya sudah bangkit dan mengalahkan kematian. Kejadian seperti ini pernah terjadi, yaitu waktu Black Death, ya, penyakit sampar pada waktu itu juga menghantam Perancis. Pada saat itu sama seperti sekarang, ada banyak sekali yaitu saintis, dokter, dan bekerja mati-matian di laboratorium untuk menemukan antivirus ataupun anti-influenza atau apapun untuk menghadapi virus yang baru ini. Karena diberi nama novel. Novel artinya new, belum pernah ada. Ini varian daripada SARS. Dan kita tahu SARS dan MERS itu lebih mematikan dari yang sekarang. Cuma zaman dulu belum ada sosmed. Dan kita tahu bagaimana Louis Pasteur bekerja di luar daripada ibu kota Perancis, yaitu Paris. Dan dia disingkirkan oleh para saintis pada zaman itu, dianggap agak gila, dianggap berlebihan. Dia bilang penyakit ini bisa disembuhkan. Dan pada saat itu apa yang terjadi? Dia sampai tidak bisa tidur. Dan begitu banyak. Waktu itu saya koreksi, itu bukan yang Black Death tapi difteri. Difteri dulu belum ada obatnya. Dan dia mencoba vaksin yang dia suntikan kepada siapa? Kepada seekor kuda. Dan asistennya lari tergopoh-gopoh dan berkata, bagaimana demamnya turun? Demam turun artinya antibodinya keluar. Apa yang dia lakukan? Segera dia keluar, diambil palu yang besar, dia pukul kepala pada kuda ini, dan darahnya dia ambil, dan darahnya itu bisa menyembuhkan. Dia lari ke dalam kota, dan di situ ada ratusan anak-anak yang menanti kematian, dan mereka semua diselamatkan. Dan kabar baiknya, bukan kuda ini, tapi putra Allah sendiri menyerahkan diri untuk dipalu, untuk dipaku maksudnya. Dan darahnya itulah yang menyembuhkan dan menyelamatkan kita. Itu adalah pancuran darah yang keluar daripada the vein of the Savior. Saudara yang kasih Tuhan, para warga kerajaan, do not be afraid. Jangan ketakutan, karena ada obat untuk mengalahkan kematian. Kenapa Rasul Paulus berkata, hei maut, di mana sengatmu? Hei kubur, di mana kekuatanmu? Sebab Kristus, the Prince of Life, sudah mengalahkan kematian. Kalau kita tutup mata di bumi, kita buka mata di sorga. God bless you warga kerajaan. Celebrate the Prince of Life. God bless you. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam rumah Tuhan. Berapa banyak kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Walaupun ibadah kita lewat live streaming, tapi saya percaya Tuhan ada. Dia omnipresent, dia ada di mana-mana. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa, sebab Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Haleluya.
Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat perlindungan Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan. Karena kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang ajaib. Firman-Mu berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allah-Mu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan memberi engkau kemenangan. Tuhan, kami akan memuji, kami akan membesarkan nama-Mu. Kami percaya Engkau yang bertakhta atas setiap pujian dan penyembahan kami. Kami mau dedikasikan ibadah kami hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Saya percaya kita bersuka cita pagi hari ini. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu pujian lagi kepada Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
Bapa, kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Kami percaya hari ini Engkau berbicara kepada kami. Engkau memberikan kami kekuatan. Engkau yang telah bangkit dan hidup, memberikan kehidupan baru dalam kehidupan kami, memberikan kualitas hidup yang terbaik dalam kehidupan kami. Hari-hari ini Tuhan, hanya kami dapat bersandar kepadamu, Raja kehidupan, Prince of Life, yang telah mati dan bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Yang hari ini, yang saat ini, yang sekarang ini Tuhan, ada di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, memberkati jemaat-Mu yang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah secara online ini Tuhan. Memberkati mereka dengan pesan-pesan firman-Mu Tuhan. Memberikan mereka penghiburan, kekuatan, supaya menjalani kehidupan saat-saat ini Tuhan, dalam masa sulit ini, tetap firman Tuhan datang kepada kami semua. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Apakah ada sukacita? Saya percaya saudara dalam keadaan baik-baik saja, semua penuh dengan sukacita. Walaupun kita saat ini ada di rumah, kita tidak kemana-mana, tetapi tetap sukacita, tetap kekuatan, tetap penghiburan, tetap pengharapan kita ada pada Tuhan yang memampukan kita menjalani masa-masa sulit ini. Bahkan bukan hanya itu, memberikan kita kemenangan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tema Paskah ini adalah Prince of Life, yaitu Raja Kehidupan, pemimpin kehidupan. Tidak ada lain adalah Yesus Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Paskah hari ini adalah suatu kesempatan, suatu kita rayakan dengan sukacita, dengan luar biasa, karena kita tahu bahwa Tuhan yang hidup itu ada dalam kita semua. Hari-hari ini seluruh dunia dilanda dengan kekhawatiran. Bahkan kita tahu bukan hanya kekhawatiran, bahkan ketakutan. Ekonomi tergonjang, keuangan mengalami goncangan, harga-harga pada naik. Pendidikan, kehidupan sosial terdampak. Orang pada takut untuk keluar rumah. Bahkan pertemuan-pertemuan banyak. Orang pun ditiadakan. Bahkan ibadah di tempat ibadah pun dilarang. Kota-kota di lockdown, wilayah-wilayah ditutup. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini media sosial dipenuhi dengan berita-berita yang mencemaskan, yang menakutkan, ya, berita tentang penyakit, berita tentang kematian di mana-mana. Dan hari-hari ini berita tentang COVID-19 itu menjadi viral, yang membuat kita semua saat ini ada di rumah, ya, di mana-mana di seluruh dunia mengalami lockdown. Ya, kota-kota mengalami lockdown, orang-orang diminta tinggal di rumah. Tidak ada lain karena ada wabah COVID-19. Virus corona ini merajalela. Saudara, membawa teror kepada semua orang. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa perlindungan kita hanya ada pada Tuhan. Dia adalah kota benteng kita, dia adalah kekuatan kita, dia adalah tempat perlindungan kita. Dan dia ada di dalam saya dan saudara. Oleh sebab itu, untuk hal ini, menghadapi hal-hal seperti ini, kita punya dasar untuk percaya, kita punya dasar untuk tetap tidak cemas, kita punya dasar untuk tidak takut, saudara. Karena apa? Karena Kristus yang telah disalibkan, menanggung segala dosa, segala kutuk, segala sakit penyakit. Dan sehingga kita tidak perlu lagi menanggungnya. Bahkan bukan hanya telah mati di kayu salib, dia juga telah bangkit dan hidup sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dia adalah Prince of Life, dia adalah Raja kehidupan, dia adalah pemimpin kehidupan, dia yang memberi hidup, dia yang mengendalikan kehidupan kita semua. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan kehidupan yang saudara dan saya terima dari Tuhan adalah kehidupan yang berkemenangan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus Kristus, dasar yang kita miliki ada 3, saudara, untuk kita tidak perlu khawatir dan takut hari ini. Kita tidak perlu takut kepada virus corona dan dampaknya.
Yang pertama, dasar pertama adalah Yesus telah bangkit. Dan segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 27. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Ini tidak termasuk di dalamnya. Segala sesuatu, saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, telah ditaklukkan di bawah kaki Yesus Kristus. Termasuk virus corona. Telah ditaklukkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, penyakit telah ditaklukkan. Kematian pun telah ditaklukkan, saudara. Hari-hari ini, saudara, dasar untuk kita tidak takut, yaitu kita percaya segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Yesus. Dan Yesus yang telah hidup untuk selama-lamanya ada di dalam saya dan saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang kedua, dasar yang kedua, karena kita tidak berpegang kepada sesuatu yang dapat digoncangkan, tetapi kita berpegang, bahkan telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu kerajaan Allah. Ibrani 12 ayat 26 berkata, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali ini menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Menghadapi hari-hari ini, saudara, dasar yang kedua, saudara, karena kita tidak berpegang kepada apa yang bisa tergoncangkan, tetapi kita berpegang kepada apa yang tidak bisa tergoncangkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pastikan diri saudara adalah warga kerajaan sorga. Pastikan diri saudara telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan sebagai anak-anak Allah. Saudara berada dalam proteksi, saudara berada dalam perlindungan daripada kerajaan. Dan kerajaan yang melindungi kita adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan oleh apapun yang ada di dalam dunia ini. Kerajaan yang ada dalam kita adalah kerajaan yang mengendalikan segala sesuatunya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh sebab itu, bagi saudara yang masih ragu, yang kurang yakin, saudara hari ini diyakinkan. Saudara yang harus percaya bahwa saudara yang telah percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan, saudara ada dalam proteksi. Saudara ada perlindungan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dasar yang ketiga, saudara. Dasar yang ketiga, kita berpegang pada keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil, firman Tuhan adalah kabar baik, adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Hari-hari ini, kabar baik yang kita dengar, kabar yang memberikan kita kekuatan, bukan dari WhatsApp, bukan dari Facebook, bukan dari media sosial, tapi kabar baik yang memberikan kekuatan ada pada firman Tuhan. Itu menjadi kekuatan bagi kita semua. Itu yang menguatkan kita, saudara. Roma 1 ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Menyampaikan kabar baik kepada semua orang yang belum percaya. Mari kita lakukan itu, saudara. Karena Injil itu kekuatan Allah. Itu kabar baik. Hari-hari ini adalah kesempatan besar kita menyampaikan kabar baik. Jangan kita menyampaikan kabar buruk. Kabar yang mendatangkan kecemasan. Kabar yang meruntuhkan iman seseorang. Kabar yang menakutkan. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga kerajaan, kita bawa berita kerajaan. Kita bawa berita yang memberikan kekuatan. Berita yang membangun. Hari-hari ini, saudara, identitas saudara sebagai warga kerajaan, saudara melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kerajaan. Saudara melakukan sesuatu dengan identitas kerajaan. Pola pikir saudara, kebiasaan saudara, perkataan saudara adalah semuanya dipenuhi dengan pola pikir, kebiasaan, perkataan dan sebagai seorang warga kerajaan sorga. Oleh sebab itu, mari kesempatan yang luar biasa. Saya percaya bahwa dalam situasi sulit pun adalah satu kesempatan Tuhan bisa buat itu.
menjadi sesuatu kebaikan bagi kita dan bagi orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Alkitab ada kisah yang mirip dengan keadaan dunia saat ini. Ada kisah di mana ada kota yang di lockdown, di mana raja dan penduduknya ya terkepung dan akhirnya diputuskan untuk lockdown kota tersebut. Saudara bisa baca di dalam Alkitab saudara, di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 24 sampai 33 dan 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 20. Dikisahkan begini saudara. Waktu itu kota Samaria dikepung oleh Raja Aram yang bernama Ben-Hadad dengan pasukannya yang berpuluh-puluh ribu bahkan ratusan ribu. Kemudian Samaria ini dikepung saudara. Waktu dikepung Raja Israel yang ada di kota Samaria. Pada saat itu Samaria adalah ibu kota Israel. Mengambil keputusan untuk tutup pintu gerbang. Untuk lockdown kota Samaria. Dan apa yang terjadi saudara? Tidak dikatakan bahwa Ben-Hadad itu menyerang. Ya, menyerang pintu gerbang. Ya, membunuh. Tidak. Dia tahu, dia pakai strategi mengepung. Dan dia percaya bahwa cukup dengan pengepungan, dengan waktu yang cukup lama, mereka akan mati. Kenapa? Kekurangan pangan. Dan benar, berminggu-minggu saudara, bahkan mungkin berbulan-bulan, terjadi kelaparan yang hebat di kota Samaria. Sehingga apa yang terjadi? Harga-harga pada berlambung karena tidak ada makanan. Bahkan dikatakan dalam Alkitab, kepala keledai, binatang haram, ya, yang mungkin di kepala keledai itu hanya tulangnya lebih banyak saudara ya daripada dagingnya. Itu dihargai dengan 80 sikal perak. Bukan sikal biasa saudara, tapi sikal perak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sikal biasa saja kalau kita rupiahkan sekarang kurang lebih 4.400 rupiah per sikal. Jadi kalau dikatakan 80 sikal perak, maka satu kepala keledai itu seharga kurang lebih 400.000 rupiah. Kalau kita pakai sikal perak, itu jauh bisa 5 kali lipat lagi saudara harganya saudara dibandingkan sikal biasa. Bahkan dikatakan 1/4 cup tahi merpati itu dihargai 5 sikal, seharga kurang lebih 22.500 saudara. 23.000 sampai 25.000. 1/4 cup tahi merpati saudara. Itu dihargai sedemikian rupa. Barang yang dibuang saudara. Nah pada zaman itu memang kalau masa tidak ada bahan bakar, maka mereka biasa memakai kotoran saudara. Binatang, kotoran lembu sapi, nah, untuk menjadi bahan bakar. Jadi ada untuk memasak daging, mereka perlu bahan bakar. Kekurangan bahan bakar di sana saudara. Nah apa yang terjadi saudara? 1/4 cup tahi merpati itu begitu mahal, lebih mahal daripada bensin Pertamax, lebih mahal daripada solar saudara. Ya, tetapi tidak ada bahan bakar yang lain. Mereka kehabisan semuanya karena terkepung, karena tidak bisa keluar dari kota itu. Sehingga apapun yang ada mereka pakai saudara yang kasih dalam Tuhan. Sehingga apa-apa semua melambung. Saat itu walaupun punya uang banyak saudara, tidak ada gunanya. Karena tidak ada yang bisa dibeli. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saat-saat sekarang, hari-hari ini, akibat virus corona, belum sehebat dengan apa yang dialami orang penduduk Samaria saudara saat itu. Kita masih bisa menemukan bahan makanan. Ya, ekonomi di bidang tertentu masih jalan saudara. Ya, sehingga tidak terjadi kepanikan, tidak terjadi keresahan saudara, kekurangan pangan. Ya, pelabuhan masih buka saudara. Lalu lintas perdagangan masih jalan, hanya orang-orang yang disuruh tinggal di rumah. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Bahkan bukan hanya kepala keledai seharga 80 sikal perak, 1/4 cup tahi merpati seharga 5 sikal perak. Yang lebih ngeri lagi saudara, karena tidak ada bahan makan. Anak pun dimasak untuk dimakan.
Suatu ketika raja berjalan, saudara, dia ditemui oleh seorang perempuan yang mengadukan perkaranya. Ternyata perkaranya adalah ada dua perempuan sepakat karena tidak ada makanan lagi. Mereka sepakat untuk makan anak masing-masing. Jadi perempuan yang pertama lebih dulu membunuh anaknya dan memasak anaknya. Kemudian mereka makan anak yang dimasak itu. Setelah itu giliran dari perempuan yang kedua, dia tidak mau. Sehingga perempuan yang sudah dimakan anaknya ini akhirnya mengadu kepada raja. Raja mendengar hal ini. Raja mengoyakkan jubahnya. Raja marah sekali. Dan dia katakan bahwa semua ini gara-gara Elisa yang mendatangkan malapetaka ini. Bahkan di ayat yang ke-33, 2 Raja 6 ayat 33. Bahkan bukan hanya Elisa yang disalahkan, bahkan Tuhan pun disalahkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam keadaan sulit, biasanya kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan siapa saja saudara. Hari itu, raja itu, dia menyalahkan bukan hanya Elisa, dia menyalahkan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, Elisa seorang nabi, seorang hamba Tuhan. Dia juga ada di kota Samaria saat di lockdown. Dia juga mengalami kelaparan. Tetapi sikapnya dengan sikap raja ini berbeda, saudara. Saat raja memerintahkan tentaranya, pengawalnya untuk mendatangi Elisa, mau membunuh, memenggal kepalanya. Saat mereka datang, Elisa sedang duduk-duduk dengan tua-tua Israel. Saya percaya saat itu, keadaan itu membuat mereka banyak berkonsultasi kepada hamba Tuhan Elisa ini, saudara. Nah, apa yang terjadi? Saat pengawal itu datang, firman Tuhan keluar dari mulut Elisa. Satu nubuatan yang luar biasa, yang akan mengubah keadaan kota itu, saudara. Dikatakan nubuatan dari Elisa itu, bahwa besok pada waktu yang sama, satu sukat tepung terbaik akan berharga 1 sikal. Bukan lagi sikal perak, tapi sikal biasa. 1 sukat itu kurang lebih 12 liter. 1 sikal biasa kurang lebih 4 ribuan rupiah. Jadi bayangkan saudara, 1 tepung 12 liter itu hanya kurang lebih seharga 4 ribu bagi 12 ya kurang lebih 3.300-400 rupiah saudara. Sangat murah dibandingkan kepala keledai 80 sikal perak. Bahkan dikatakan 2 sukat jelai, kurang lebih 24 liter. Itu hanya seharga 1 sikal, saudara. Waktu pengawal raja, perwira raja yang mendengar hal ini, dia katakan, walaupun Tuhan bisa membuka tingkap langit. Walaupun Allah bisa membuka tingkap langit. Tapi hal ini tidak mungkin terjadi. Dalam situasi sekarang, saudara, kepercayaan kita, iman kita bisa tergoncang. Untuk percaya mungkin sulit, saudara. Karena yang kita lihat keadaan yang tidak kelihatan ada ujungnya, ada jalan keluarnya. Seperti juga yang dilihat oleh Raja Israel dan perwiranya. Tetapi saat ini, karena kita harus mengerti, kita adalah warga kerajaan. Kita tahu Yesus telah bangkit. Kita ada firman yang memberikan kekuatan. Firman yang ya dan amin. Firman Tuhan itu pasti. Firman Tuhan itu tidak pernah bohong. Firman Tuhan disampaikan, saudara. Pasti terjadi. Apa yang dilakukan, apa yang alami dan disikapi berbeda, saudara. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, harusnya kita demikian pun adanya dalam keadaan seperti ini. Kita butuh firman Tuhan. Di dalam keadaan sulit apapun juga saudara, pasti Tuhan ada di dalamnya. Tuhan tetap berbicara kepada kita. Tuhan memberikan jalan keluar, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, pada saat itu juga ternyata di pintu gerbang, di luar tembok kota Samaria, ada 4 orang kusta, saudara. Ada 4 orang kusta. Mereka berkata sesamanya, mereka berkata begini, kalau kita duduk tinggal di sini saja, kita mati. Kita masuk di dalam kota Samaria, kita juga mati. Lebih baik kita coba ke perkemahan Aram. Ya, kalau mereka melihat kita dan mereka berbelas kasih yang kita hidup, maka kita hidup.
Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh 4 orang kusta, dikatakan dalam Alkitab 2 Raja-Raja 7, saudara. Kalau tidak salah ayat 5. Dikatakan bagaimana, maka bangkitlah mereka dan menuju kepada perkemahan tentara Aram. Saudara, hari-hari ini, saudara harus membangkitkan iman saudara. Saudara harus bangkit daripada keterpurukan. Saudara mungkin mengalami ekonomi yang sulit. Mungkin bisnis saudara turun. Mungkin omset saudara turun. Mungkin perusahaan saudara lagi tutup. Mungkin saudara kesulitan keuangan, membayar gaji pegawai pun sulit, saudara. Ya, bisnis tidak lancar, tidak laku, saudara, barang-barang yang dijual. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, itu tidak mesti, tidak membuat kita hilang kepercayaan kepada Tuhan. Hilang kepercayaan kepada firman Tuhan. Itu tidak membuat iman kita lemah. Harusnya kita mengerti bahwa ini adalah ujian, ini latihan untuk iman kita semua untuk lebih bertumbuh dan lebih kuat lagi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita harus respon, apa yang kita harus mengerti bahwa ini adalah sesuatu hal yang terbaik yang Tuhan izinkan terjadi supaya kita alami sesuatu hal yang baru dalam kehidupan kita. Yang pertama, saudara, kita harus membangun dan bertumbuh semakin kuat dalam iman yang tertuju kepada Allah. Kita membangun iman yang lebih kuat lagi bagi orang-orang percaya yang lemah. Dengan perkataan-perkataan kita yang menguatkan, perkataan firman Tuhan, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Beritakan kabar baik, kabar yang membangun, bukan kabar buruk yang mencemaskan dan melemahkan. 1 Petrus ayat 1:21 berkata, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, satu langkah iman, satu ketaatan yang kecil, saudara, dalam ketepatan waktu Tuhan akan menghasilkan hasil yang besar, seperti dialami oleh 4 orang kusta. Mereka melangkah, mereka bangkit, mereka menuju ke perkemahan tentara Aram. Apa yang mereka jumpai di perkemahan tentara Aram? Mereka menemukan uang, mereka menemukan perak, mereka menemukan emas, mereka menemukan pakaian, dan mereka menemukan makanan yang banyak. Hari itu juga terjadi pembalikan keadaan, terjadi perubahan dari yang miskin, yang hampir mati, saudara, kelaparan. Mereka dikenyangkan dan menjadi kaya. Hanya karena satu keputusan untuk bertindak. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara, bangkitkanlah pengharapan yang tertuju kepada Allah. Sebab pengharapan kepada Allah tidak pernah mengecewakan. Jangan berharap pada manusia. Jangan bersandar kepada manusia. Jangan berharap kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Bersandarlah kepada firman Tuhan. Bersandar dan berharaplah kepada Tuhan. 4 orang kusta ini, saudara, lebih punya pengharapan. Walaupun pengharapan sekecil apapun yang masih muncul, itu lebih baik. Jauh lebih baik daripada seluruh penduduk kota Samaria yang tidak punya pengharapan. Sehingga mereka sudah kalap, saudara. Apa saja mereka makan, termasuk anak mereka sendiri mereka makan, saudara. Karena tidak punya pengharapan, saudara. Tapi 4 orang kusta ini, keadaan yang sama yang dia alami. Tapi dia tidak kehilangan pengharapan. Hari-hari ini, janganlah kita kehilangan pengharapan kita kepada Tuhan. Ada mudah yang Tuhan bisa lakukan untuk membalikkan keadaan, untuk merubah kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yang ketiga, saudara, Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau bergeser dari pengharapan Injil.
yang telah kamu dengar dan apa yang telah dikabarkan di seluruh alam di langit, di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya, saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita duduk diam, iman kita lumpuh, harapan kita sirna, maka kematian rohani mengintai kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang ketiga, saudara, nyatakanlah kasih Tuhan kepada sesama. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat menghafalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Berbuat baiklah kepada orang lain. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dalam keadaan sulit, kebanyakan orang akan memikirkan diri sendiri, memikirkan keluarga sendiri. Mereka tanpa mereka memikirkan orang lain. Orang menjadi semakin egois. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi 4 orang kusta ini yang diberkati luar biasa, saudara. Mereka sadar bahwa mereka harus juga menyampaikan kabar baik ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Waktu itu mereka berdiskusi. Tidak baik kalau kita tidak memberitahukan kepada raja apa yang kita temukan. Kita harus, jangan sampai terang matahari kita salah nanti. Mereka malam-malam, tengah malam, mereka kembali kepada kota Samaria. Di pintu gerbang mereka berteriak, minta buka pintu, mau ketemu raja. Dan mereka menyampaikan berita kabar baik ini, saudara. Dan apa yang terjadi? Sesuai nubuatan Elisa, keesokan harinya, saudara, terjadi pembalikan keadaan, saudara. Rakyat keluar, dibuka pintu gerbang, dan mereka menyerbu kemah orang Aram, tentara Aram. Dan mereka menemukan apa yang ditemukan oleh 4 orang kusta. Perwira raja yang tidak percaya digilas oleh manusia yang lari berbondong-bondong. Dia mati. Karena dia tidak percaya, dia tidak menikmatinya, saudara. Hari-hari ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, sampaikanlah kabar baik. Kesempatan memberitahu kabar baik. Kesempatan berbuat baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, hari-hari ini bertolong-tolonganlah kita kepada yang lain. Terutama dimulai dari para saudara seiman kita yang mengalami kesulitan. Di gereja kita hari ini, kita juga mulai berbuat sesuai dengan kekuatan kita. Kita sudah menyediakan masker, dan juga nantinya ada beras, juga ada pangan, dan mungkin nanti akan lewat daripada KK, komunitas kerajaan. Kita akan bergerak kepada lingkungan masing-masing. Pertama kepada jemaat dulu yang membutuhkan, kemudian ke lingkungan kita. Supaya apa, saudara? Dalam masa sulit ini, saudara menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah yang saya bisa pesan kepada saudara. Untuk 3 hal yang saudara harus latih, saudara harus lakukan. Yaitu bertumbuhlah dan bertambah kuat di dalam iman yang tertuju kepada Allah. Saudara, yang kedua adalah bertumbuhlah dan pada pengharapan, bangkitkan pengharapan yang tertuju kepada Allah. Sebab pengharapan kepada Allah tidak pernah mengecewakan. Yang ketiga, nyatakanlah kasih Tuhan kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama, kita mau berdoa untuk kota kita. Kita mau berdoa untuk Indonesia. Kita mau berdoa untuk saudara-saudara kita yang masih yang mengalami sakit mungkin, yang mengalami kesulitan. Mari kita berdoa dalam keyakinan, dalam iman, percaya kepada Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, kerajaan Allah yang menguasai, kerajaan Allah yang mengendalikan semua yang ada di bumi ini. Engkau Yesus Kristus, semuanya telah ditaklukkan di bawah kaki-Mu, termasuk virus corona. Kami berdoa Tuhan, Kota Makassar dibebaskan, Kota Makassar pulih, ekonomi pulih, kehidupan pulih, corona disingkirkan, Indonesia dipulihkan, Indonesia disembuhkan, ekonomi disembuhkan, kehidupan disembuhkan, keuangan disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus memberikan hikmat, memberikan kemampuan, memberikan kekuatan kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada pemerintah, mulai dari Bapak Presiden sampai aparat di bawah, di gubernur, wali kota, bupati. Mereka diberikan kemampuan dan hikmat Tuhan untuk
Tuhan melakukan sesuatu bagi kota, bagi negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami semua yang hadir Tuhan, yang kami semua yang ada Tuhan siang hari ini, kami berdoa supaya gerejamu bangkit, supaya orang Kristen bangkit, supaya anak-anak Tuhan bangkit imannya, kuat pengharapannya, dan menyatakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu, kami berdoa, kami percaya, satu perkataan firman-Mu, satu perkataan yang keluar dari mulut Allah, corona singkir, maka akan tersingkir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bisa membalikan keadaan secepat, membalikan telapak tangan. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk hal-hal seperti hari-hari ini. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami percaya bahwa firman yang telah kami dengar hari ini tidak kembali sia-sia. Kami dihibur, kami diberikan kekuatan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang sakit, untuk jemaat yang mungkin dalam kesakitan, kelemahan. Semua sakit disingkirkan, semua sakit telah disembuhkan. Yang mengalami ekonomi dalam keadaan sulit, dipulihkan, keuangan dipulihkan, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan apa yang dipersiapkan sebelumnya. Ada roti, mungkin air pun, kalau tidak ada anggur bisa untuk air atau sirup. Kalau tidak ada roti pun, biskuit pun bisa. Kita akan bersama-sama bersekutu di dalam tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita semua. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan. Hari ini, saat ini kami akan bersekutu dengan roti dan anggur, dan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus, melalui kami bersama-sama memecahkan roti, kami minum perjamuan ini Tuhan. Memberkati, layakkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menikmati perjamuan ini. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan saudara bersama-sama masuk dalam perjamuan. Saudara bisa pakai roti, biskuit atau apa yang mungkin sudah disampaikan sebelumnya melalui kakak. Nah, mari semua kita satu hati, arahkan hatimu, kiramu kepada Tuhan saat ini. Pegang roti di tangan kanan saudara. Terima kasih Tuhan, Kau layakkan kami semua pada pagi hari ini untuk bersekutu dalam perjamuan kudus dengan tubuh dan darah. Roti yang kami pegang di atas tangan kanan kami Tuhan, kembali mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah tubuh Kristus. Kami satu di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya tubuh Kristus kuat, tubuh Kristus sehat. Tubuh Kristus mampu melakukan perkara-perkara yang Tuhan inginkan kami. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan dengan tubuh-Mu. Terima kasih untuk roti ini. Kami percaya, saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah saudara percaya dan yakin bahwa apa yang saudara pegang, roti ini tangan kanan saudara, adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Amin. Makanlah di dalam Tuhan. Amin. Pegang anggur yang di tangan saudara. Mungkin kalau yang tidak punya anggur, ada sirup di rumah, tidak apa-apa, bisa juga. Mari kita angkat tinggi-tinggi gelas yang berisi anggur ini. Terima kasih Tuhan untuk korban-Mu, terima kasih untuk penebusan. Dan darah-Mu yang tercurah Tuhan, kami memiliki kesempatan, kami bisa masuk di dalam hadirat. Terima kasih darah-Mu yang menguduskan, menyucikan kami semua. Kami percaya
darah Yesus menyembuhkan kami, darah Yesus menyucikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Apakah saudara percaya anggur yang saudara pegang ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Amin. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini, dan kami mau memuji Engkau Tuhan. Angkat tangan saudara untuk terima berkat Tuhan. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Berkati jemaat-Mu di dalam keadaan-keadaan yang sulit ini. Mereka tetap bisa bertahan, mereka tidak goyah. Berkati mereka, berkati semua dalam masa sulit juga tetap mendukung pekerjaan Tuhan, tetap mendukung pelayanan di gereja. Berkati persembahan mereka, berkati keuangan mereka, berkati bisnis mereka Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, berkati kehidupan nikah mereka, berkati anak-anak mereka, berkati semua dimanapun saudara berada. Tuhan menyertai, melindungi engkau. Damai secara sukacitanya melimpah-limpah dalam kehidupanmu. Engkau diberkati untuk menjadi berkat, sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan di dalam kehidupanmu. Terimalah semuanya ini, berkat ini yang datangnya daripada Tuhan sendiri, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya dan terima, mari sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu.